suara tuntutan agar mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menguat. Desakan itu muncul dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Salah seorang diantaranya adalah ex-wakil presiden Tri Sutrisno. Masifnya upaya untuk menggoyang Gibran tak bisa dilepaskan dari jalan yang dilalui dinilai melanggar peraturan perundang-undangan. Anak sulung Jokowi ini pun dianggap menjadi duri dalam daging pemerintahan Prabowo. Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Mereka meminta agar Gibran mundur dari kursi orang nomor 2 di Indonesia. Belakangan setelah viral di media sosial, Presiden Prabowo Subianto turut menyikapi tuntutan Tri Sutrisno dan kawan-kawan. Hal itu sebagaimana disampaikan penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 24 April 2025. Prabowo, menurutnya, menghormati dan memahami tuntutan dari para purnawirawan TNI, terlebih latar belakang Prabowo yang juga militer. Kendati demikian, Prabowo tak bisa secara langsung merespons usulan tersebut karena beberapa alasan. Prabowo akan mempelajari terlebih dahulu tuntutan para purnawirawan TNI tersebut, termasuk soal pergantian wakil presiden lewat MPR. Kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Wiranto juga menyampaikan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi TNI, Prabowo memiliki kekuasaan yang terbatas. Sebagai negara yang menganut trias politika, terdapat pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang tidak bisa saling mencampuri. Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun menilai permintaan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden atau Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan agak terlambat. Menurutnya, permintaan pencopotan Gibran seharusnya sudah disuarakan sejak awal, sebelum Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029. Pasalnya, kata Komarudin, pada saat itu hanya PDIP yang meminta agar Gibran diganti karena alasan pencalonannya melanggar konstitusi. Sementara itu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyatakan purnawirawan TNI Polri yang ingin Gibran Rakabuming dicopot dari jabatannya semestinya menempuh jalur konstitusional melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasalnya, berdasarkan konstitusi, pemakzulan presiden dan wakil presiden dapat dilakukan setelah mendapatkan usul dari DPR. Ferry Amsari menjelaskan, konstitusi mengatur bahwa usul pemakzulan dapat dijalankan setelah mengantongi dukungan dari 2/3 jumlah anggota DPR atau sekitar 387 orang. Kemudian, proses akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi atau MK sebelum diteruskan ke MPR yang akan memutus pemakzulan.
Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan Purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, Purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Bolehkah? Boleh, karena menurut Undang-Undang Dasar boleh dua-duanya diberhentikan, boleh salah satu. Sebagaimana dilantik, boleh kedua-duanya dilantik, boleh salah satu dilantik, gitu ya. Nah, kalau sudah sampai usulan itu, maka diusulkan oleh anggota DPR, nanti akan dibahas paripurna oleh DPR. 2/3 jumlah anggota wajib hadir, sekitar 387. Angkanya besar, oposisi saja 110, itu pun setengah hati, gitu ya. Nah, jadi agak berat, tetapi kalau memang mau serius, itu benar, harusnya usul pemberhentian Wakil Presiden itu dengan catatan-catatan ilmiah awal untuk diusulkan pemberhentian. Sampai hari ini kan baru omong-omongnya. Tapi itu jika ini terjadi, Bang, Wakil Presiden kita nanti dipilihnya kayak gimana lagi? Oh, Presiden bisa mengajukan dua nama kepada MPR untuk dipilih salah satu menjadi Wakil Presiden. Gampang, itu semua sudah dijawab oleh konstitusi. Kalau presidennya diberhentikan, Wakil Presiden otomatis jadi presiden. Nanti presiden akan menentukan 2 orang wakilnya. Kalau dua-duanya berhenti juga sudah dijawab oleh konstitusi. MPR melakukan pemilihan selama 60 hari akan ditunjuk triumvirat. Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan. Nah, nanti semua sudah ada jawabannya, jadi jangan khawatir. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden biasa, tapi memang dirancang sulit di dalam sistem presidensial. Bayangkan sulitnya, diusulkan oleh ke DPR, perlu 2/3 hadir, perlu 2/3 yang hadir itu setuju baru dibawa ke MK. Setelah di MK dinyatakan terbukti sah, melanggar hukum satu, atau kemudian tidak terpenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Melanggar hukum ini 5 cacatnya: pengkhianatan negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela. Jadi ada 2 mekanisme. Dia melanggar hukum kah, atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Misalnya harusnya undang-undang bilang 40, ternyata usianya belum 40 misalnya, contohnya. Itu. Jadi memang panjang kalau sistem presidensial, tapi bukan tidak mungkin, karena itu ada di pasal Undang-Undang Dasar soal pemberhentian. Dengan mencuatnya isu pemakzulan Gibran, apakah situasi politik di pertengahan 2025 bakal bergejolak, ataukah rencana pemakzulan wakil presiden yang diajukan oleh Purnawirawan TNI ini hanyalah sebuah angin lalu?